Pernahkah kamu melihat orang yang naik pangkat padahal kelihatannya nggak kerja ngapa-ngapain nih? Atau kenapa kerja keras saja nggak cukup nih buat sukses di tempat kerja? Politik di tempat kerja harus dihindari atau malah kunci sukses? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kita. Saya Tony dan sedang bersama Bro Ian. Halo, selamat malam. Nah, malam ini kita akan membahas tentang politik tempat kerja. Nah, Bro Ian, kira-kira lu punya nggak sih pengalaman menarik tentang politik di tempat kerja? Nah, gini aja deh. Coba gue ceritain mengenai Joni dan Doni. Iya. Gini aja, anggap aja gini ya. Pasti di tempat kerja kalian juga ada nih. Jadi, yang pertama ini namanya Joni. Joni ini orangnya kerja rajin banget nih. Dia datang paling pagi, pulang paling malam. Terus pokoknya dia selalu fokus kerja. Mau deadline apa dia capai semuanya. Dia cuma fokus kerja dan nggak banyak ngobrol nih sama yang lain. Di sisi lain ada yang namanya Doni. Doni ini orangnya ramah. Dia tetap kerja juga. Cuman selain kerja, dia juga bangun relasi nih sama semua orang. Sampai departemen lain, perusahaan lain, bosnya semua dia kenal. Dia bangun relasi dengan baik. Nah, pada saat ada posisi supervisor kosong, menurut lu siapa yang dapat promosinya? Mestinya si Joni ya? Mestinya Joni kan? Iya. Kan lu mikirnya gitu. Tapi prakteknya di kenyataannya yang sering dapat promosi itu pasti si Doni. Yang lebih banyak membangun hubungan nih sama atasan dan orang-orang lain. Pasti begitu udah kayak gini, kalau lu yang kayak Joni tadi ya, lu udah kerja keras, pasti lu merasa, kok gak adil nih, kok ada permainan dalam nih kayaknya. Nah, tapi di sini lu salah nih. Itu karena tadi itu lu mengabaikan politik di tempat kerja. Karena memang politik itu selalu ada, bro. Kalau lu ngabain itu bisa membahayakan karir lu. Ya, gua paham. Jadi sebenarnya kalau kita dekat sama bos-bos itu bisa pengaruh ke jenjang karir kita juga ya. Iya benar, soalnya ini juga bukannya deket itu bukan berarti kita menjilat, bro. Bukan berarti kita muji-muji kayak, halo Pak. Ya maksudnya bukan kayak, ya kita sopan sama bos, kita bangun relasi dan hubungannya harus benar-benar apa ya, tulus gitu. Jadi memang kita bangun hubungan karena kita memang suka sama bos kita. Dan kalau hubungan kita baik, otomatis nih, coba gini loh, pas lu lagi makan siang bareng sama bos, mungkin tiba-tiba bos lu cerita mengenai project kedepannya nih, yang si orang lain nggak tahu. Ya kan kebetulan dia baru kepikiran aja nih, sebenarnya gue kepikiran mau buka cabang di mana. Ya lu tahu duluan, bro, lu lagi makan siang sama dia. Iya. Kalau yang lainnya ya mana tahu di kantor lagi asik kerja gitu loh. Kan? Iya. Jadi deket sama bos juga bisa jadi kita berada di timing yang tepat. Benar. Pada saat mereka mau melakukan sesuatu, kita bisa langsung tangkap peluang itu ya. Betul, kita memposisikan diri di tempat yang tepat gitu loh. Betul. Oke, itu poin yang sangat menarik, bro. Kira untuk ada lagi nggak cerita yang lain? Kalau untuk cerita yang lain gini aja deh. Kalau misalnya teman-teman nih merasa politik itu kayak bahaya nih, kayak apa harus dihindari. Gua cerita aja deh kayak gini. Coba lu bayangin politik itu kayak menanam benih. Menanam benih. Jadi contohnya gini, lu walaupun lu rajin banget lu nanam benih itu. Jadi lu udah tanam baik-baik, udah lu siramin tiap hari, lu kasih pupuk dan sebagainya. Tapi kalau lu tanam benih itu di tempat yang salah, di tanah yang gersang, nggak ada matahari, nggak ada hujan, ya hasilnya susah juga, bro. Iya. Dapat apa di sana? Iya, betul. Gitu kan, hasilnya minim pasti. Di sisi lain sama kayak politik tempat kerja. Kalau lu udah kerja keras dan sebagainya, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, terus lagian juga jangan-jangan yang lu kerjain mungkin visinya beda nih sama yang bos lu mau. Bisa jadi kan bos lu mikir berkembang terus. Dia ada apa ya kayak ekspansi lainnya. Dan bisa jadi ya lu belum tahu. Lu masih fokus ke yang lama-lama aja nih. Nah, jadi kalau lu berpolitik itu sama seperti lu survei lokasi dulu, bro. Lu kayak nanam ya jangan sembarang nanam dong. Lu cari tanah yang subur, yang banyak mataharinya, banyak hujannya, dan emang bagus aja gitu loh. Jadi jangan lu sembarangan nanam aja. Berarti ya memang kita harus pinter-pinter lihat situasi dan peluang.
Betul, situasi dan peluang. Dan juga pas lu berpolitik, ini menanam benih ini juga gua rasa cocok banget. Cocoknya gini, sama kayak tadi itu loh. Kalau misalnya lu cuman jago survei aja nih, lu jago lihat, tempatnya bagus. Tapi lu kagak tanam benihnya, ya gak dapet apa-apa juga bro. Lu harus ada kerjanya juga. Jadi lu nggak bisa naik pangkat dari, ya cuman jago menjilat dan jago sebagainya aja. Gitu. Oke bro, ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Nah sekarang kita akan masuk di sesi games. Mitos atau nyata? Nah bro, menurut lu kalau politik di tempat kerja nih, apakah memang selalu kotor dan tidak etis? Nah ini menarik banget nih. Coba dari teman-teman, menurut kalian gimana? Politik itu apakah selalu kotor dan tidak etis? Ternyata kalau lu cek-cek lagi, ini mitos. Loh, kenapa bisa bro? Mitos. Jadi gini, kalau lu pikir-pikir kan, lu kira politik itu, lu pikir politik seperti apa sih? Jangan-jangan ya kayak itulah, apa main belakang, musuk dari belakang, menjilat, adu domba, gosip-gosip gak jelas, menjatuhkan, ya kayak gitu. Itu memang bagian dari politik, tapi itu politik yang tidak etis. Nah ada juga dong politik yang etis, politik yang benar. Seperti apa? Jadi intinya politik itu bukan cuman menjatuhkan orang lain aja, tapi bagaimana lu bisa menjalin hubungan dengan orang-orang yang memegang keputusan gitu loh. Jadi bagaimana lu bisa mempengaruhi juga nih keputusan dari organisasi itu. Gitu. Jadi lu posisikan jadi bagaimana itu tadi pertama jalin hubungan, posisikan diri, dan itulah mempengaruhi keputusan di organisasi itu. Berarti bisa kita tarik kesimpulan dalam setiap perusahaan ya kita harus bermain strategi juga ya bro ya. Nah ini pertanyaan lu bagus karena ini emang pengalaman nyata bro, sama kayak yang tadi cerita di awal itu kan soal Doni dan Joni. Kalau lu nggak berpolitik ya jadinya lu emang ketinggalan jadinya di sana. Dan politik itu nggak selalu, si Joni tadi juga kan bukannya politik yang kotor, dia bukannya menjatuhkan si Doni nih, dia bukannya ngomong, Doni ini kerjanya nggak benar atau sebagainya. Dia memang cuman dengan membangun hubungan, dia bisa tahu nih keputusan-keputusan apa yang sebenarnya atasannya mau. Jadi dia bisa buat kerjanya ya sesuai dengan yang atasannya mau. Sedangkan si Doni itu kan terlalu asik kerja sendiri. Terlalu asik kerja sendiri. Iya. Nah, berarti benar ya bro, gue sering dengar nih orang bilang ya politik di tempat kerja itu terjadi di semua perusahaan. Nah, benar. Itu mitos atau fakta? Nah, ini yang kedua juga menarik. Politik ada di semua tempat kerja. Itu nyata. Itu nyata. Jadi soalnya gini bro, kalau di mana ada manusia berkumpul, itu ada politik. Karena ujung-ujungnya politik itu gini loh. Politik itu bagaimana lu bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat di perkumpulan itulah. Jadi kalau lu berdua aja, itu sudah ada politik pasti bro. Ya kan pasti ada yang nentuin pilihan dong. Misalnya kayak lu mau makan apa, ya ada satu biasa yang nentuin nih, lu makan apa. Itu udah ada politik. Cuman semakin banyak orangnya, semakin kompleks juga politiknya. Itu benar. Dan ada beberapa orang juga kan yang lebih ambisius. Kalau misalnya di tempat kerja lu banyak yang ambisius, itu politiknya lebih kental. Dan mungkin kalau tempat lain ada yang orangnya lebih santai, ya politiknya lebih santai juga. Seperti itu. Iya. Wah, ini menarik banget. Ini bisa jadi pembahasan yang sangat dalam ya bro ya. Benar, ini banyak banget. Jadi lu harus cek. Kalau dari teman-teman juga coba deh. Kalian sambil lihat di tempat kerja kalian. Ada nggak hal-hal seperti ini terjadi? Gue yakin pasti ada sih. Pasti ada yang membuat keputusan. Dan bagaimana kalau lu bisa menjalin hubungan sama orang yang buat keputusan itu, pastinya membantu banget. Kalau ada, teman-teman boleh komen di bawah ya, biar kita bisa sama-sama belajar dan berkembang juga. Oke, menarik banget nih bro. Nah, poin ketiga, ada yang bilang nih bro, politik tidak mempengaruhi karir. Kamu bisa naik karir dengan performa saja. Nah, ini menarik juga nih. Ini kalau menurut teman-teman gimana? Mitos atau nyata? Nah, ini kalau dicek-cek lagi, ternyata mitos. Oh, gimana tuh bro? Bisa Mitos. jelasin? Ya karena ujung-ujungnya sama nih kayak diceritain di awal tadi soal Doni dan Joni. Ya tadi itu Doni mau kerja sekeras apapun, kalau dia
kerjanya nggak sesuai dengan apa yang bosnya mau, ya sulit juga gitu loh. Sama kayak tadi menanam benih, kembali lagi. Dia nanam benih di tempat yang salah karena dia nggak ngecek dulu, dia nggak survei lokasi. Gitu. Jadi politik itu mau apa ya, mau kita akui atau enggak, itu selalu ada. Itu memang selalu ada. Kalau kita nggak mau ikut bermain itu, ya kita jadi pionnya aja. Kita cuma digerak-gerakin aja. Makanya kita harus sadar nih, kalau memang ternyata ada nih pemain di belakang. Permainan ini memang ada. Oke. Nah, kalau menurut lu nih bro, kita kan sempat bahas di video sebelumnya terkait pekerjaan remote, freelance. Nah, untuk teman-teman yang mau penasaran lihat video bisa ngecek di link di atas ya. Nah, untuk pekerjaan remote sendiri bro, kalau misalnya kita sudah beralih ke pekerjaan remote, menurut lu masih ada nggak sih politik di tempat kerja? Nah, ini menarik juga. Jadi, apakah kalau kerja remote, politik jadi nggak ada, hilang? Nah, ini mitos. Menurut lu kenapa bisa mitos, bro? Karena kembali lagi ya, di mana ada orang berkumpul, pasti ada politik. Selalu ada nih. Jadi kalau ada perkumpulan, pasti ada politik. Cuman, kalau lu kerja remote, kesempatan berpolitik lu itu berkurang. Kesempatan politik itu berkurang. Nah, ini bahaya nih. Kemarin gue ada baca research-nya. Jadi dikatakan kalau orang yang kerja remote ini, karena dia nggak bisa main politik, jadi kemungkinan promosinya berkurang 31%, bro. Iya, karena nggak ketemu ya. Iya, jadi karena nggak bisa dekat dengan atasan, nggak bisa dekat dengan yang pemegang kunci-kuncinya itu loh. Jadi yang buat keputusannya itu dia nggak bisa dekat, jadi malah kesempatan untuk promosinya bisa berkurang sepertiganya. Tapi kan bisa bro, misalnya lagi kerja nih. Pulang kerja ngajak makan atasan. Ngajak makan. Nah, cuman ya kan udah PW, bro. udah enak lah di rumah. Lu udah masak Indomie aja, ngapain keluar lagi. Iya. Gitu. Justru kerja remote bisa jadi idaman banyak orang ya sebenarnya. Benar. Nah, tapi bahaya juga nih ternyata kalau lu kerja remote, ada bahaya tersembunyi di sini karena lu gak bisa main politik, ketinggalan lu. Daripada orang yang di office bisa, halo Pak, terus bawain teh, bawain kopi. Yang kayak gitu lumayan gitu. Iya, pengaruh juga ternyata. Pengaruh. Nah, kalau untuk poin lain nih bro, gua penasaran, lu sering dengar kan orang bawaan lahir. Ya, kalau kecerdasan politik, tiap orang kan bisa melihat peluang beda-beda bro. Benar. Itu apakah bawaan lahir dan nggak bisa dipelajari? Nah, kalau ini menurut gua mitos. Jadi kecerdasan politik itu bisa dipelajari, bro. Iya. Menurut lu kenapa? Jadi kecerdasan politik itu sama seperti lu skill main basket, main musik, belajar komunikasi dan sebagainya. Itu semua kan memang lu dari lahir ya nggak bisa. Tapi memang mungkin ada yang lebih. Tadi lu ngomong apa? Dari lahir berbakat gitu ya. Nah itu memang benar. Jadi memang ada orang yang dari lahir dia lebih peka nih. Lebih peka orang maunya apa, lebih jago persuasi orang untuk mengikuti apa yang dia mau. Nah itu memang orang ini kecerdasan politiknya relatif lebih tinggi nih dibanding teman-temannya. Cuman bukan berarti kalau lu udah bodoh-bodoh nih, nggak tahu apa-apa, terus udah selamanya lu nggak bisa berpolitik. Itu lu bisa belajar bro, itu skill yang bisa dipelajari. Berarti mungkin semua orang bisa pelajari, tapi tingkatan batas atasnya itu beda-beda. Benar. Mungkin ada yang kepentok di, ya misalnya ada orang yang berbakat banget, dia bisa kayak lantai 10 nih. Mungkin kalau yang kita yang nubi-nubi nih cuma bisa lantai 3 aja nih. Udah belajar jadi lantai 3. Sama lah kayak pebasket kan. Michael Jordan, kita mau latihan basket 20 jam sehari juga. Mau jadi Michael Jordan agak susah. Cuman kalau kita latihan basket minimal dari gak bisa dribble jadi bisa dribble, dari bisa shoot jadi bisa shooting dan sebagainya gitu bro. Oke, gua paham bro. Nah intinya kecerdasan politik itu mencakup apa saja sih bro? Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut gua ini ada 4 nih. Yang pertama itu mengenai kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosialnya gini loh, lu harus bisa melihat siapa nih sebenarnya yang memegang keputusan di organisasi lu. Jadi sebenarnya kalau lu kayak gini, lu mikir kan, yang megang keputusan pasti direktur utamanya dong, bos paling besarnya. Nah, padahal sebenarnya ya gak selalu gitu juga bro.
Kalau misal lu targetin mau naik pangkat nih, bisa jadi sebenarnya yang direktur utama lu itu udah nggak ngurusin lagi soal kerjaan lu gitu loh. Ternyata yang megang keputusan itu supervisor lu. Jadi lu jangan salah tembak bro, lu deket-deketin bos besar gitu kan. Padahal dia nggak begitu ngurus sebenarnya. Harusnya lu sikat yang supervisornya, lu jalin hubungan dengan lebih baik gitu loh. Itu lumayan sering terjadi sih bro. Benar kan? Soalnya kalau bos besar itu kan, kalau secara logika kan dia ngurus perusahaan yang sangat besar. Dia nggak mungkin dong liatin satu-satunya karyawannya gitu loh. 1000 karyawan dia nggak mungkin liatin semua. Pasti dia ke bawahannya, ada bawahannya ke bawah lagi gitu. Benar nih bro. Jadi makanya lu harus bisa lihat nih, semua orang itu memang ada kendali. Cuman kalau lu mau naik pangkat, siapa yang pegang kendalinya? Lu harus bisa ngenalin. Kalau lu mau project lu disetujuin, siapa yang pegang kendalinya? Itu beda-beda nih orangnya, nggak selalu sama. Jadi lu harus cek lagi. Nah bisa jadi juga kan tadi lu kira, wah yang paling hebat nih si bos nih. Ternyata lu harus sadar lagi, jangan-jangan istri bosnya. Itu. Jadi setiap kali istri datang kantor, ya lu kasih kopi lah kayak gitu. Lu bisa jalin hubungan, siapa tahu istrinya ini memang tahu ada project-project lain yang bosnya mau bangun selanjutnya dan sebagainya gitu loh. Oke, gua setuju banget sih ini bro. Nah buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama, bisa komen di kolom komentar sharingnya supaya kita sama-sama belajar bersama di sini. Nah bro Ian, poin kedua apa nih? Nah tadi kan kesadaran sosial, yang kedua ini kemampuan interpersonal atau persuasi lah seperti itu. Jadi kalau lu mau menjalin hubungan, ya kan lu ada yang apa ya, orangnya nyebelin. Ada yang nyebelin. Ya kalau jadi lu harus bisa jago-jago menjalin hubungan gitu loh. Jadi lu kalau mau persuasi orang juga lu harus ngasih ide, harus kedengarannya enak gitu loh. Kalau misalnya lu ngasih idenya kedengarannya nggak enak, ya sulit juga bro, lu temenan jadi ya kan. Jadi lu harus jago-jago tingkatin skill temenan lu. Nah yang ketiga, skill ketiga yang harus lu kembangin itu skill networking. Networking itu jadi maksudnya gini loh, lu harus jalin hubungan dengan orang-orang yang memang pegang keputusan tadi itu. Nah ini juga lu harus hati-hati, jadi jangan cuman lu terlalu laser fokus ke bos lu aja, ke supervisor lu aja. Kadang-kadang networking ini lu harus sampai ke divisi lain nih. Kayak misalnya lu marketing, lu harus punya koneksi juga ke accounting lah, ke operationnya dan sebagainya. Jadi lu harus bangun hubungan baik sama semuanya. Atau bahkan yang lebih keren lagi, lu sampai ke perusahaan lain. Perusahaan lain sampai tahu lu juga, lu punya mantep banget. Mantep banget kan, lu bayangin deh karir lu gimana. Jadi lu harus jago bangun reputasi lu. Itu. Iya. Mungkin kalau perusahaan lain sampai ngenal lu bisa jadi kutu loncat bro. Iya benar, itu juga potensi kenaikan pangkat dan gaji banyak. Dan income-nya bisa berkali-kali lipat kan. Benar, kalau lu bisa jago networking ini. Oke, terus yang keempat nih. Yang keempat itu bisa dibilang yang paling penting menurut gua. Apa tuh bro? Yaitu lu harus tulus. Wah, wih penyanyi itu. Dan membawamu. Ya benar. Iya. Cuman tulus ini gini loh bro. Kalau misalnya lu udah jago yang tadi nih, lu udah kesadaran sosialnya bagus, lu udah kemampuan interpersonalnya bagus, terus jago networking. Cuman lu nggak tulus. Nah ini kalau orang lihat lu nggak tulus, yang semua tadi itu nggak guna. Ya dikira lu memang ada maunya aja bro. Orang jadi males lah. Iya, gue sering dengar tulus dan jujur. Tulus dan jujur. Ini tulus sudah terkenal nih. Ya makanya si jujur mana nih belum terkenal dia. Nah, Oke. Nah, cuman emang itu dia. Jadi lu tulus, lu harus pikir. Jadi lu kalau bangun hubungan, lu harus bisa lihat dari sudut pandangnya dia juga. Lu harus jangan memang maunya lu menang sendiri lah. Lu harus pikirin win-win. Keduanya sama-sama menang. Harus punya rasa empati juga ya bro. Empati tinggi, penting. Oke. Gua nangkep dan setuju banget sih bro. Oke, jadi kesimpulannya itu politik di tempat kerja itu sebenarnya sebuah keharusan ya bro ya. Betul bro. Permainan ini selalu ada. Mau lu akuin atau enggak, selalu ada. Jadi kalau lu ngabaikan ini sama kayak lu nanam benih maksa gitu loh bro. Lu nanam benih di semen nih. Mau hasilnya gimana caranya itu bro? Gitu. Oke.
Lu bisa nggak kasih tips-tips gitu, bro? Tips-tips. Jadi buat para penonton setia di sini. Jadi di sini gue ada 3 tips nih. Yang pertama, lu harus reframing dulu. Lu ubah cara pandang lu mengenai politik. Ya. Politik itu nggak selalu kotor. Politik itu intinya itu cara lu menjalin hubungan, memposisikan diri, dan itulah mempengaruhi keputusan. Jadi kalau lu nggak berpolitik, lu itu apa ya, karir lu itu jadi lu apa ya, bikin ini jadi hoki-hokian aja, jadi beruntung-beruntungnya. Jadi kalau misalnya orang lihat lu kerja bagus, ya naik pangkat. Tapi kalau orang nggak lihat, ya jadinya lu nggak naik pangkat, gitu. Nah, yang kedua, lu juga harus cek situasi politik di kantor lu sekarang. Nah, tadi kan gue sempat ngomong nih, di semua tempat kerja ada politik. Cuman memang ada yang lebih kental, ada yang lebih santai. Nah, lu cek lagi nih, kalau misalnya di tempat kerja lu terlalu kental dan memang ya lu nggak begitu jago politik dan memang nggak begitu suka politik, mungkin lu harus ya mikir-mikir nih, apa sudah saatnya cari tempat kerja lain. Gitu. Atau ini yang ketiga nih, atau lu tingkatin skill politik lu. Ya. Lu mulai bangun relasi dengan orang-orang yang pegang keputusan. Seperti itu. Nah, terus ini gue juga ada pesan bonus sih. Pesan bonus, tapi ini penting banget. Jangan pernah pakai taktik-taktik politik yang tidak etis. Yang seperti tadilah, gosip, adu domba, ya atau misalnya menjilat, menjatuhkan dan sebagainya. Itu pedang bermata dua, bro. Jadi kayak memang kadang-kadang pedangnya itu lu bisa nih mendapatkan hasil. Cuman kadang-kadang ada suatu saat lu bakal nusuk diri lu sendiri. Dan hancur lu. Gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, teman-teman, saya rasa udah cukup ya, bro ya. Sudah cukup. Kita udah cukup lama ngobrol dan kita tutup saja. Kalau teman-teman ada yang mau cerita di sharing, bisa komen di kolom komentar di bawah. Ingat untuk subscribe, like video ini kalau suka. See you on the next video. Terima kasih. Bye-bye.